Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jika suatu pagi kamu terbangun, lalu langit yang biasanya berwarna biru tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat? Matahari perlahan hilang. Udara menjadi panas. Tanah mulai bergetar pelan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ledakan yang begitu dahsyat hingga mampu memecahkan kaca-kaca rumah dari puluhan kilometer jauhnya. Burung-burung beterbangan tanpa arah. Hewan-hewan liar berlari meninggalkan hutan. Sementara ribuan orang hanya bisa menatap puncak gunung dengan perasaan takut, berharap semuanya segera berakhir. Namun harapan itu seringkali datang terlambat. Dalam hitungan menit, awan panas meluncur menuruni lereng dengan kecepatan yang bahkan mampu mengalahkan kendaraan di jalan raya. Lava yang suhunya mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius menghancurkan apapun yang dilewatinya. Hujan abu menutupi kota-kota. Siang berubah menjadi malam. Tanaman mati. Sungai berubah menjadi aliran lumpur panas. Dan dalam beberapa letusan terbesar, dampaknya bahkan tidak hanya dirasakan di sekitar gunung, tetapi mampu mengubah iklim dunia selama bertahun-tahun. Bagi sebagian orang, gunung berapi hanyalah pemandangan indah yang menjulang tinggi dengan udara sejuk dan panorama yang memukau. Namun bagi para ilmuwan, gunung berapi adalah salah satu kekuatan alam paling luar biasa sekaligus paling berbahaya yang pernah ada. Di balik keindahannya, tersimpan energi yang telah terbentuk selama jutaan tahun di dalam perut bumi. Energi itu terus terkumpul sedikit demi sedikit. Kadang selama puluhan tahun, kadang selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Lalu ketika tekanan di bawah permukaan bumi sudah tidak mampu lagi ditahan, terjadilah sebuah letusan yang mampu mengubah sejarah manusia. Sepanjang sejarah peradaban, letusan gunung berapi telah menghancurkan kerajaan, mengubur kota-kota besar, memicu kelaparan, menyebabkan perubahan iklim global, hingga menewaskan ratusan ribu orang. Beberapa letusan bahkan tercatat sebagai bencana alam terbesar yang pernah disaksikan manusia. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian gunung tersebut masih aktif hingga hari ini. Artinya, ancaman itu belum benar-benar berakhir. Dalam video kali ini, kita akan mengenal 5 gunung berapi paling berbahaya di dunia. Setiap gunung memiliki kisahnya sendiri. Ada yang pernah menghapus sebuah kota dari peta. Ada yang menyebabkan musim panas menghilang dari dunia. Ada yang terus mengancam jutaan penduduk setiap hari. Dan ada pula yang jika benar-benar meletus dalam skala penuh, dampaknya diperkirakan dapat dirasakan oleh hampir seluruh dunia. Mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah gunung di Indonesia yang letusannya mengubah sejarah iklim bumi. Satu Gunung Tambora, letusan yang membuat dunia kehilangan musim panas. Di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, berdiri sebuah gunung yang dari kejauhan tampak tenang. Puncaknya dikelilingi kabut. Lerengnya dipenuhi pepohonan hijau. Sekilas, tidak ada yang menunjukkan bahwa gunung ini pernah menjadi penyebab salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah manusia. Gunung itu adalah Tambora. Sebelum tahun 1815, Tambora diperkirakan memiliki ketinggian lebih dari 4.000 meter, menjadikannya salah satu gunung tertinggi di Nusantara. Namun jauh di bawah permukaannya, tekanan magma terus meningkat selama bertahun-tahun. Pada awal April 1815, penduduk mulai mendengar suara dentuman dari arah gunung. Banyak yang mengira suara itu berasal dari meriam perang. Beberapa kapal yang sedang berlayar bahkan melaporkan suara ledakan yang terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa itu hanyalah awal. Tanggal 10 April 1815, Tambora akhirnya meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakannya diperkirakan termasuk dalam kategori V7, salah satu tingkat letusan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Kolom abu menjulang puluhan kilometer ke atmosfer. Awan panas meluncur ke segala arah. Desa-desa di sekitar gunung lenyap hanya dalam hitungan jam.
Abu vulkanik menutupi langit hingga ratusan kilometer. Laut di sekitar Sumbawa dipenuhi batu apung. Gelombang kejut dari ledakan itu terdengar hingga Pulau Sumatera, lebih dari 2000 km jauhnya. Namun dampak sebenarnya baru terasa beberapa bulan kemudian. Jutaan ton abu dan gas sulfur yang terlontar ke atmosfer menyebar ke seluruh dunia. Partikel-partikel tersebut memantulkan sinar matahari, sehingga suhu bumi turun secara signifikan. Tahun 1816 kemudian dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Di Amerika Utara dan Eropa, salju turun pada bulan-bulan yang seharusnya menjadi musim panas. Tanaman gagal dipanen. Harga makanan melonjak. Kelaparan melanda berbagai wilayah. Wabah penyakit menyebar. Diperkirakan puluhan hingga ratusan ribu orang meninggal, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat letusan Tambora. Sementara di sekitar gunung, kerajaan-kerajaan kecil yang pernah berdiri di lereng Tambora benar-benar musnah. Beberapa bahkan baru ditemukan kembali oleh para arkeolog hampir 2 abad kemudian, terkubur di bawah lapisan abu seperti kota Pompei di Italia. Hingga kini, kawah Tambora yang sangat besar masih menjadi saksi bisu kedahsyatan letusan tersebut. Meski aktivitasnya jauh lebih tenang dibandingkan 2 abad lalu, para ahli tetap memantau gunung ini dengan serius. Karena sejarah telah membuktikan bahwa ketika Tambora terbangun, dampaknya bukan hanya dirasakan Indonesia, melainkan juga dunia. 2 Gunung Krakatau, ledakan yang mengguncang dunia. Jika Gunung Tambora dikenal karena mengubah iklim dunia, maka gunung berikutnya terkenal karena menghasilkan salah satu suara paling dahsyat yang pernah didengar manusia. Di antara Pulau Jawa dan Sumatera terbentang sebuah perairan yang dikenal sebagai Selat Sunda. Jalur laut ini telah menjadi penghubung penting sejak ratusan tahun lalu. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia melintasi perairan ini setiap hari. Namun pada akhir abad ke-19, kawasan tersebut berubah menjadi pusat bencana yang mengejutkan dunia. Di sanalah berdiri Gunung Krakatau. Sebelum letusan besar tahun 1883, Krakatau bukan hanya sebuah gunung, melainkan gugusan pulau vulkanik yang tampak indah dari kejauhan. Tidak banyak yang menyadari bahwa jauh di bawah dasar laut, tekanan magma terus meningkat selama bertahun-tahun. Pada bulan Mei 1883, aktivitas gunung mulai meningkat. Asap tebal keluar dari kawah, disusul dentuman yang terdengar hingga ratusan kilometer. Abu vulkanik mulai menyelimuti langit Selat Sunda. Puncaknya terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883. 4 ledakan raksasa mengguncang kawasan tersebut. Ledakan terakhir menjadi salah satu suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Para ahli memperkirakan suaranya mencapai sekitar 310 desibel, jauh melampaui ambang rasa sakit telinga manusia. Dentuman itu terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Bahkan laporan dari berbagai kapal menyebutkan bahwa suara ledakan masih terdengar di Australia dan Pulau Rodriguez di Samudra Hindia. Gelombang kejutnya mengelilingi bumi beberapa kali dan tercatat oleh alat pengukur tekanan udara di berbagai negara. Namun suara ledakan hanyalah awal dari bencana. Sebagian besar tubuh Gunung Krakatau runtuh ke dalam laut, memicu tsunami raksasa yang tingginya mencapai puluhan meter. Gelombang itu menghantam pesisir Banten dan Lampung tanpa memberi banyak waktu bagi penduduk untuk menyelamatkan diri. Desa-desa tersapu bersih. Pelabuhan angkur. Kapal-kapal besar terlempar jauh ke daratan. Lebih dari 36.000 orang diperkirakan kehilangan nyawa akibat tsunami dan letusan tersebut. Abu vulkanik menyelimuti atmosfer bumi selama berbulan-bulan. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia, dan para pelukis pada masa itu bahkan mengabadikan langit yang berubah warna akibat partikel vulkanik di atmosfer. Namun kisah Krakatau tidak berakhir di sana. Beberapa dekade setelah letusan besar itu, dari dasar laut mulai muncul sebuah pulau baru. Pulau tersebut terus tumbuh sedikit demi sedikit. Ia kemudian dikenal sebagai Anak Krakatau. Sejak kemunculannya pada tahun 1927,
Anak Krakatau menjadi salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Erupsi kecil hingga sedang terjadi berkali-kali, membentuk tubuh gunung yang terus berubah. Pada tahun 2018, sebagian lereng Anak Krakatau runtuh ke laut setelah aktivitas vulkanik yang intens. Longsoran itu kembali memicu tsunami di Selat Sunda yang menelan ratusan korban jiwa. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa meskipun Krakatau lama telah hancur, ancaman di kawasan ini belum pernah benar-benar berakhir. Setiap peningkatan aktivitasnya selalu dipantau dengan sangat ketat oleh para ahli vulkanologi. Karena sejarah telah membuktikan bahwa ketika Krakatau berbicara, bukan hanya Indonesia yang mendengarnya, tetapi dunia. 3 Gunung Vesuvius, gunung yang mengubur sebuah kota dalam satu hari. Kini kita beralih ke Italia Selatan. Di dekat kota Napoli berdiri sebuah gunung yang tampak tenang dan hijau. Ribuan rumah berdiri di lerengnya. Kebun anggur tumbuh subur di tanah vulkanik yang kaya akan mineral. Jutaan orang tinggal tidak jauh dari kaki gunung tersebut. Namun hampir 2000 tahun yang lalu, gunung ini memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Namanya adalah Gunung Vesuvius. Pada tahun 79 Masehi, kehidupan di kota-kota sekitar Vesuvius berjalan seperti biasa. Penduduk bekerja, berdagang, dan menikmati kehidupan tanpa menyadari bahwa bencana besar sedang menunggu. Saat itu ilmu pengetahuan tentang gunung api masih sangat terbatas. Gempa-gempa kecil yang terjadi beberapa hari sebelumnya dianggap sebagai hal yang biasa. Kemudian, pada suatu siang, Vesuvius meletus dengan kekuatan luar biasa. Kolom abu dan batu panas menjulang tinggi ke langit. Dalam waktu singkat, hujan abu mulai menutupi kota-kota di sekitarnya. Banyak penduduk memilih bertahan di dalam rumah. Mereka mengira letusan akan segera berhenti. Namun yang datang berikutnya jauh lebih mematikan. Awan panas yang terdiri dari gas bersuhu ratusan derajat Celcius meluncur menuruni lereng dengan kecepatan tinggi. Apapun yang dilewatinya langsung hancur. Rumah-rumah runtuh. Pohon-pohon tumbang. Orang-orang yang tidak sempat melarikan diri kehilangan nyawa dalam hitungan detik. Kota Pompei dan Herculaneum akhirnya terkubur di bawah lapisan abu vulkanik. Selama berabad-abad, keberadaan kota-kota tersebut hampir terlupakan. Barulah pada abad ke-18, penggalian arkeologi menemukan kembali bangunan, jalan, lukisan dinding, hingga tubuh para korban yang membeku dalam posisi terakhir mereka. Penemuan itu memberikan gambaran yang sangat jelas tentang kehidupan masyarakat Romawi kuno. Ironisnya, tragedi besar tersebut justru membantu para ilmuwan memahami sejarah dengan lebih baik. Hingga hari ini, Gunung Vesuvius masih dikategorikan sebagai gunung api aktif. Dengan jutaan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya, Vesuvius menjadi salah satu gunung api yang paling diawasi di dunia. Karena jika letusan besar kembali terjadi, dampaknya akan dirasakan oleh salah satu wilayah terpadat di Italia. 4 Gunung Merapi, gunung yang tidak pernah benar-benar tidur. Jika ada satu gunung di Indonesia yang namanya hampir selalu muncul ketika berbicara tentang aktivitas vulkanik, maka gunung itu adalah Merapi. Kesuburan tanah vulkanik membuat banyak orang memilih menetap di sekitarnya. Bagi masyarakat setempat, Merapi bukan hanya sebuah gunung. Ia adalah bagian dari kehidupan. Sumber air, sumber kesuburan, sekaligus simbol budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun di balik segala manfaat tersebut, Merapi menyimpan kekuatan yang luar biasa. Para ahli menyebut Merapi sebagai salah satu gunung api paling aktif di dunia. Berbeda dengan Tambora yang memerlukan waktu sangat lama untuk menghasilkan letusan besar, Merapi jauh lebih sering menunjukkan aktivitasnya. Dalam beberapa tahun sekali, gunung ini dapat mengalami erupsi. Sebagian berupa letusan kecil. Sebagian lagi cukup besar, hingga memaksa ribuan orang mengungsi. Ancaman terbesar Merapi bukan hanya lava yang keluar dari kawahnya. Yang paling ditakuti adalah awan panas guguran, atau yang oleh masyarakat Jawa sering disebut Wedhus Gembel.
Nama tersebut muncul karena bentuk awan panas yang bergulung-gulung menyerupai bulu domba. Namun jangan tertipu oleh namanya yang terdengar unik. Awan panas merupakan campuran gas vulkanik, abu, batu, dan material pijar dengan suhu yang dapat mencapai ratusan derajat Celcius. Material tersebut meluncur menuruni lereng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Siapapun yang berada di jalurnya hampir tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sepanjang sejarah, Merapi telah mengalami puluhan kali letusan. Salah satu yang paling dikenang terjadi pada tahun 2010. Beberapa minggu sebelum letusan besar, aktivitas seismik terus meningkat. Alat pemantau mencatat adanya pergerakan magma menuju permukaan. Status gunung dinaikkan secara bertahap, hingga akhirnya ribuan warga dievakuasi. Kemudian, letusan besar pun terjadi. Kolom abu membumbung tinggi ke langit. Awan panas meluncur berkali-kali ke berbagai arah. Desa-desa yang berada di lereng gunung tertutup abu vulkanik. Pepohonan hanggas. Rumah-rumah rusak. Ratusan ribu warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Bandara di Yogyakarta sempat ditutup karena abu vulkanik mengganggu penerbangan. Letusan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Merapi modern. Namun yang membuat Merapi begitu berbahaya bukan hanya kekuatan letusannya, melainkan juga jumlah penduduk yang tinggal di sekitarnya. Jutaan orang hidup di wilayah yang berpotensi terdampak apabila terjadi erupsi besar. Karena itulah Gunung Merapi menjadi salah satu gunung api dengan sistem pemantauan paling lengkap di Indonesia. Puluhan alat pemantau dipasang di berbagai titik. Para ahli mengawasi aktivitasnya selama 24 jam setiap hari. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, alam tetap memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan manusia bahwa kekuatannya tidak pernah bisa diremehkan. Merapi mengajarkan bahwa hidup berdampingan dengan gunung api membutuhkan ilmu pengetahuan, kewaspadaan, dan rasa hormat terhadap alam. 5 Kaldera Yellowstone, gunung berapi yang dapat mengubah dunia. Gunung terakhir dalam daftar ini berbeda dengan semua gunung yang telah kita bahas sebelumnya. Jika Tambora, Krakatau, Vesuvius, dan Merapi memiliki puncak yang jelas terlihat, maka Yellowstone tampak seperti kawasan pegunungan biasa. Di atas permukaannya terdapat hutan yang luas, danau yang indah, sungai-sungai jernih, padang rumput, serta berbagai satwa liar seperti bison, serigala, dan beruang. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang untuk menikmati keindahan Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Mereka menyaksikan geyser yang menyemburkan air panas, kolam-kolam berwarna-warni, dan sumber air panas yang mengepul sepanjang waktu. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa seluruh kawasan tersebut sebenarnya berdiri di atas salah satu sistem vulkanik terbesar di dunia. Yellowstone bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah sebuah supervolcano. Kaldera Yellowstone memiliki ukuran puluhan kilometer, jauh lebih besar dibandingkan kawah gunung api biasa. Kaldera ini terbentuk akibat letusan-letusan raksasa yang terjadi ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu. Setiap letusan memuntahkan material vulkanik dalam jumlah yang hampir sulit dibayangkan. Abu menyebar hingga ribuan kilometer. Lanskap berubah total, dan iklim bumi ikut terpengaruh. Para ilmuwan memperkirakan bahwa letusan terbesar Yellowstone jauh lebih dahsyat dibandingkan letusan Gunung Tambora maupun Krakatau. Untungnya, letusan seperti itu sangat jarang terjadi. Bahkan jedanya dapat mencapai ratusan ribu tahun. Hingga saat ini, para ahli belum menemukan bukti bahwa Yellowstone akan segera mengalami letusan besar. Namun kawasan ini tetap diawasi dengan sangat ketat. Ratusan sensor dipasang untuk memantau gempa bumi kecil, perubahan bentuk permukaan tanah, suhu bawah tanah, hingga pergerakan magma. Pemantauan tersebut dilakukan bukan karena kepanikan, melainkan sebagai bentuk kesiapsiagaan. Jika suatu hari aktivitasnya berubah secara signifikan, para ilmuwan ingin mengetahuinya sedini mungkin. Yellowstone mengingatkan kita bahwa bumi masih menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan.
Selama jutaan tahun, planet ini terus berubah. Pegunungan lahir, pulau muncul, dan gunung berapi menjadi salah satu penggerak utama dari semua proses tersebut. 5 gunung yang baru saja kita bahas membuktikan bahwa keindahan alam seringkali berjalan berdampingan dengan kekuatan yang luar biasa. Tambora pernah mengubah iklim dunia. Krakatau menghasilkan salah satu ledakan paling dahsyat dalam sejarah manusia. Vesuvius mengubur sebuah kota hingga terlupakan selama berabad-abad. Merapi terus mengingatkan bahwa kehidupan di sekitar gunung api membutuhkan kewaspadaan setiap saat. Sementara Yellowstone menunjukkan bahwa di balik pemandangan yang tenang, bumi masih menyimpan energi yang belum sepenuhnya kita pahami. Namun di balik semua kisah tersebut, ada satu pelajaran yang sama. Manusia mungkin mampu membangun kota-kota besar, menciptakan teknologi canggih, dan menjelajahi luar angkasa. Tetapi di hadapan kekuatan alam, kita tetap harus belajar untuk menghormati, memahami, dan hidup berdampingan dengannya. Karena gunung berapi bukanlah musuh. Mereka adalah bagian dari bumi yang telah membentuk benua, menyuburkan tanah, dan menciptakan kehidupan. Hanya saja, ketika waktunya tiba untuk melepaskan energi yang tersimpan selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Menurutmu, dari kelima gunung berapi tadi, mana yang paling mengerikan? Atau adakah gunung berapi lain yang menurutmu layak masuk dalam daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti channel ini untuk menyaksikan dokumenter menarik lainnya tentang sejarah, alam, budaya, dan misteri dunia.